Bisa nggak sih kita para pelaku UMKM menjual produknya atau jasanya ke PT, Jis? Bisa. Bisa ya? Bisa. Gimana nih? Karena kan kita kan biasanya langsung ke consumer yang retail lah ya, yang kecil-kecil. Ya, sama kayak gitu UMKM lah. ya. Kayak gitu. Nah ini kalau kita menjual produk kita ke PT, gimana caranya? Terus tekniknya kayak gimana? Atau ada aturannya gimana gitu? Nah yang pertama dapat orderannya dulu lah. Oke. Ya dapat orderannya dulu. Nah dapat orderannya ini yang paling memungkinkan kalau kita pengen dapat orderan dari PT atau kerjasama dengan PT adalah ada orang dalam. Tiba-tiba langsung orang dalam nih ya. Atau ya bahasa kerennya networking. Oke, Ya. networking. Jadi ada kenalan orang PT-nya. Ketika dia misalkan butuh catering makanan. Nah dia akan nyari usaha catering yang dia kenal gitu. Misalkan temennya atau siapa tetangganya. Nah itu bisa tuh akhirnya cateringnya jadi kerjasama sama PT gitu. Oke, jadi pertama kita harus tahu cara mendapatkan orderan dari PT ya. Iya. Dan yang paling memungkinkan kan sih itu. Oke. Orang dalam bukan sekedar guyon ya gitu ya. Bukan guyon, bukan. Tapi memang itu sangat benar-benar bisa menentukan ya. Kita menjual atau enggak ke sebuah PT kayak gitu ya. Benar. Apalagi kalau orang dalamnya kenalan kita itu gitu ya, networking kita itu adalah orang yang punya jabatan di dalam PT-nya. Iya, orang yang punya jabatan atau kalau enggak orang yang pengadaan. Misalkan PT butuh apa, kan yang dipanggil adalah orang pengadaan ini. Orang pengadaan ini kenal sama kita. Gitu. Benar. Karena Kebun Desain juga sering juga dapat orderan dari PT itu orang dalam. Orang dalam ya? Orang dalam karena kenal sama temennya gitu ya. Sehingga mereka ordernya ke sini gitu. Ya ibaratnya teman kita nih ya, kerja di PT kayak gitu ya. Ya benar. Terus perlu ada keperluan dengan desain dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ya karena mereka taunya kita kenal gitu ya. Ya. Teman kita ya udah menghubungi kita gitu ya. Benar. Jadi menyambungkan PT dengan kita kayak gitu. Benar. Nah yang kedua adalah kitanya memang udah terkenal. Baik itu di sosmed ataupun di website atau di mana. Lebih bukan terkenal sih, tapi kita tuh bikin konten terus sehingga orang nyari itu ketemunya kita gitu. Kita lagi gitu ya. Iya, misalkan nge-search di misalkan ada PT butuh misalkan jasa IT nih. Orang pengadaannya tidak kenal dengan orang IT kan, otomatis bakal nyari di sosial media tuh. Benar. Kalau ada usaha IT yang sering iklan di sosial media dan dapat orang ini, otomatis kan kemarin perasaan saya lihat iklan ya orang IT yang buka jasa misalkan. Coba saya cari lagi deh katanya. Terus dicari lagi kan ketemu gitu. Oke. Nah kalau itu bukan orang dalam itu, tapi ya itu mah konsumen yang sama-sama tidak kenal lah. Ya ibaratnya kalau itu mah kita melakukan praktek marketing kayak gitu ya. Ya marketingnya bagus, ada jejak digitalnya, sehingga pas dicari ada gitu. Ya itu memungkinkan kita dicari sama PT-PT yang dia nggak punya kenalan kayak gitu ya. Orang-orang PT-nya nggak punya kenalan misalkan kayak gitu ya. Benar. Kayak tadi misalkan dia diminta sama manajernya buat bikin website. Nah nggak bisa nih orang-orang yang bikin website kan. Ya. Orang pabriknya akhirnya mereka nyari orang yang bisa bikinin website kayak gitu kan. Ya searching dong. Ya. Ketika karena mereka nggak punya kenalan, akhirnya yang paling mudah digunakan adalah internet. Ya. Cari di Google, cari di media sosial, kayak gitu ya. Iya benar. Dan ketika kita banyak bertebaran ya di setiap media sosial, ada di Instagram, TikTok, di YouTube kayak gitu ya. Benar. Terus website kita artikelnya banyak misal gitu ya. Lebih memungkinkan untuk mudah ditemukan gitu ya. Ditemukan benar. Karena untuk benda project itu
skill tuh nomor sekian. Yang pertama itu ditemukan dulu aja gitu. Gampang ditemukan dan apa ya mudah diingat gitu. Sehingga proyeknya jadi ke orang itu gitu. Meskipun secara misalkan skill lah jauh gitu. Secara harga mungkin mahal atau gimana. Tapi karena kita kenalnya usaha itu, ya udah kita ordernya ke situ gitu. Benar. Karena ya yang bayar juga pabrik juga gitu ya atau PT-nya ini gitu ya. Mereka kan ya cari-cari aja udah susah udah nyari kalau yang udah yang ini aja yang udah ketemu gitu. Benar. Media jelas, websitenya jelas misalnya gitu. Orangnya ada jelas, kantornya ada misalnya gitu ya. Iya. Nah, itu ya cara mendapatkan orderan. Termasuk apa ya? Toko pun bisa tuh, toko. Misalkan teman-teman buka toko kayak orang tua saya tuh buka toko plastik kan. Karena udah lama konsisten tokonya di situ terus. Ketika ada orang lain, karyawan dari PT lain butuh plastik, malah order ke sini gitu. Bahkan untuk skup yang toko kayak gitu ya? Iya, misal Pak bisa nggak per bulan misalkan minta disuplai berapa karung misalkan gitu. Ya karena orang pengadaan tuh emang ditugasi nyari barang gitu kan. Iya benar. Dan bisa dapat dari mana saja gitu. Ya ibaratnya buat gelas minum misalnya kayak gitu ya. Misalkan plastik gelas minum kayak gitu. Setiap bulan minta 1.000 piece misalnya gitu ya. Buat kantin misalkan kayak gitu. Jadi ya untuk mendapatkan orderan ini yang penting teman-teman muncul di mana-mana gitu dan muncul ketika orang lain nyari gitu. Oke. Nah itu ya buat mendapatkan orderan dulu minimal 2 tadi ya. Minimal 2 tadi. Nah ada cara lain juga yaitu tender. Tapi saya nggak tahu tuh karena belum pernah nyoba tender sih. Nah cuman kalau tender juga biasanya yang ikutan juga orang dalamnya juga gitu. Dalam artian dulu saya kerja ya, dulu saya juga pernah kerja ikutan tender nih. Udah kenal tuh si PT sama peserta tendernya. Iya. Bahkan terjadi lobby-lobby di belakang proses tender gitu agar dipilih gitu. Gitu. Ada juga tuh yang kayak gitu. Iya sih, ya tender juga. Ya cuman kalau tender kita persaingannya ketat banget ya. Itu harus nurunin harga gitu. Ya benar. Jadi harganya terus fitur-fiturnya apa gitu kan gitu. Paling enak sih ditunjuk langsung gitu sama PT-nya. Nah itu untuk mendapatkan orderan. Nah yang perlu diperhatikan adalah selain itu pembayaran nih. Oke. Pembayaran kan. Karena pembayaran di PT ini cukup menyebalkan kalau menurut saya ya. Nggak fleksibel ya? Nggak kayak UMKM yang sederhana prosesnya ya? Ya. Pertama harus jelas tuh antara fakturnya atau invoice-nya ya. Harus jelas, harus ada gitu, harus dibikin secara formal. Habis itu pembayarannya kalau PT itu ada tanggalnya. Ya. Nah kita nggak bisa tuh misalkan tiba-tiba nagih misalkan. Nah kita nggak bisa tuh tiba-tiba saya lagi butuh uang nih sekarang lagi ke PT ini gitu. Gak bisa. Gak tahu ya ini aturan dari mana ya. Dari si PT itu transfernya di hari tertentu, misalkan di hari Jumat katanya. Atau di tanggal misalkan tanggal 25 atau tanggal berapa gitu. Dan konsisten di tanggal itu gitu, aneh. Ya mungkin kita nggak terlalu tahu ya aturan mereka harus ngeluarin uang kayak gimana, pembukuannya kayak gimana. Mungkin sih mereka pembukuan just orang-orang keuangan mungkin biar memudahkan mereka untuk pencatatan keluar masuknya uang kayak gitu. Kemungkinan sih itu kemungkinannya. Jadi kayak kalau mereka mau ngeluarin uang harus tanggal segini biar mudah nih ke tracking uangnya nggak berceceran tanggalnya misalnya kayak gitu. Iya bisa jadi. Cuman ya yang kerepotan kita selaku vendornya misalnya gitu ya. Benar. Tadi kita udah butuh uangnya nih buat belanja lagi, buat modal lagi misalnya kayak gitu ya karena dapat order lagi. Ya. Sedangkan sekarang masih tanggal 10, pembayaran tanggal 25. Aduh, 15 hari nih nungguin. Kayak gitu. Nah, jadi
otomatis kalau UMKM kan butuh perputaran cepat ya. Sedangkan PT tuh lambat. Nah itu yang jadi bentroknya itu di situ. Benar. Kalau saya sih kurang suka ya sistem itu ya. Iya. Karena kita jadi ngemodal dulu gitu. Iya. Ngerjain dulu atau misalkan bikin produknya dulu padahal belum dibayar gitu. Ya kelemahannya di situ sih ya. Kita ngemodal dulu gede, kemudian pembayarannya cukup lama. Cuman ya untungnya gede karena skala pemesannya besar gitu. Ya, bisa jadi misalkan kalau misalkan makanan misalkan. Jadinya 200 porsi gitu. Langsung 200 porsi. Kalau misalkan kita ngecer kan belum tentu langsung blok 200 gitu. Iya, kayak gitu. Uangnya gede jadi karena kayak gitu ya, karena kebutuhannya juga besar gitu. Ibaratnya satu porsinya 50.000, untungnya 20.000. Pesannya 200 porsi, itu kan udah 4 juta tuh keuntungannya bersih. Ya. Kayak gitu kan. Ya. Itu sekali order kayak gitu. Bener. Kayak gitu ya. Kalau misalkan kita jualnya ke satuan, eceran, ya itu kan bisa lama seharian kayak gitu kan. Bener. Atau misalkan 3 hari baru dapat segini kayak gitu ya. Ya. Nah terus biasanya kalau PT itu selalu DP dulu. Gak mau transfer di awal penuh tuh gak mau. Gak mau ya. Malah mereka tuh lebih suka yang gak bayar apa-apa. Benar. Tapi kalau kita desak harus bayar dulu, ya paling banter mereka bayarnya DP. DP ya. DP. Si DP ini nih tips aja nih buat teman-teman yang mau kerjasama sama PT ya. Kalau bisa DP ini sudah mencakup semua modalnya gitu. Minimal lah ya. Minimal idealnya. Gitu. Idealnya gitu. Idealnya. Itu pun kadang-kadang ya kalau beruntung sih dapat PT yang mau bayar full DP full namanya? DP-nya itu sudah mencapai modal awal kita gitu kan. Ya. Kadang ada yang misalkan yaudah DP 10% dulu ya, sedangkan modal kita ini butuhnya 40% nih gitu. Nah, itu benar. Artinya kita nombok juga gitu 30% kayak gitu ya buat nge-DP-in, buat nambahin DP kayak gitu. Nah, itu ya kalau bisa nih si DP-nya ini sudah modal semua. Karena biasanya ya gak ngerti juga nih, tapi sepengalaman kebun desain aja nih ya. Hampir semua PT gini. Kalau udah DP pelunasannya kadang lama nih, lama. Berbulan-bulan ya. Bener. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan kayak gitu. Padahal ada perjanjiannya gitu. Tapi tetap mereka tuh lama gitu. Aneh bayarnya. ya? Aneh. Ibaratnya kita ngerjainnya secepat mungkin, sebagus mungkin. Pas udah jatuh mau bayar udah beres kerjaannya. Ya tunggu ya nanti ya. Tunggu tanggal sekian gitu ya. Ya tunggu tanggal sekian, ditagih ada lagi kendala gitu. Gak ngerti juga suka gitu, sering gitu. Makanya kalau DP-nya udah mencakup modal, kita tuh jadi agak santai nih naginya gitu. Nggak terlalu rugi lah. Tinggal untungnya gitu kan. Iya, tinggal untungnya. Jadi ya udahlah untuk jualan besok modal masih ada nih gitu dari DP yang dibayarkan gitu. Kalau yang itu mah tinggal untungnya lah. Telat juga nggak apa gitu. Iya. Nah itu lebih aman, lebih plong ke kitanya. Seenggaknya itu mah jadi jatuhnya kayak tabungan kita nih gitu kan. Iya. Kayak gitu. Ya pahit-pahitnya kalau misalnya nggak dibayar juga ya nggak nyesek banget lah. Ya secara finansial nggak rugi, cuman ke waktu sama tenaga aja kayak gitu ya. Ya. Kebun desain bahkan pernah yang dulu tuh 2 tahun. Ya project misalkan 60 juta gitu ya. Project udah beres. 2 tahun gitu. Jadi tidak worth it. Kalau ditarik misalkan 2 tahun. Dibagi berapa bulan tuh 2 tahun kan tuh. Jadi tidak worth it jadinya gitu. Ya tadi 60 juta misalkan dibagi 2 tahun. Jatuhnya ya sebulan 4 juta juga ya. Standar juga gitu kan. Ya. Itu pun kita sangat agresif nagih ya. Apalagi kalau misalkan tidak agresif nagihnya gitu. Bisa jadi lebih lama lagi. Oke. Nah, kendala yang sering terjadi adalah persetujuan nih.
harus ada tanda tangan direktur. Direkturnya nggak pernah muncul. Entah sibuk kenapa atau sok sibuk mungkin gitu ya. Itu yang jadi biasanya yang jadi pendala di situ tuh. Entah karena dia tuh menyepelekan, entah karena memang sibuk banget kayak gitu ya, ke luar negeri misalkan urusan lobby kayak gitu. Nggak tahu juga sih. Ya itu ya kendalanya ya di situ ya. Kendalanya di situ bener. Oh kalau ini Jis, kalau pajak Jis gimana Jis? Nah ini nih, kita kan UMKM ya biasanya belum badan hukum. Kadang bahkan nggak ada CP-nya sama sekali tuh. Kita perorangan aja. Nah itu masih bisa sama-sama PT. Oke. Cuman memang pajaknya lebih gede. Kalau pajak UMKM ya, kalau pajak yang tidak berbadan hukum, misalkan nggak ber-PT nih kita nih usaha UMKM kita atau nggak ber-CV kayak gitu ya, pajaknya jadi lebih gede. Lebih gede. Nah nanti kan dimintain NPWP tuh. Maksudnya udah badan hukum atau belum kitanya gitu ya, UMKM-nya belum, CP belum. Ya udah atas nama pribadi, pakai NPWP pribadi, itu wajib pakai NPWP tuh. Nanti berarti kalau NPWP harus punya nih ya? Wajib punya, NPWP sama NIB itu wajib punya. Nanti sama PT-nya dari invoice-nya bakal ditambahin tuh. Misalkan ada PPh 21, ada PPh 23 gitu. Pas pembayaran itu berarti kita juga udah dipotong pajak kayak gitu mungkin ya? Ya. Nanti kalau pengalaman kebun desain ya, si PT-nya ini suka nanya dulu nih, ini pajaknya mau dibayarkan sama PT-nya katanya apa sama masnya gitu, sama PT-nya aja. Ya udah mau dipotong dari sini apa enggak gitu. Ya udah dipotong aja. Ya udah nanti direvisi dipotong gitu. Ya mudahnya kan gitu ya. Iya. Kita kan nggak mau ribet nih, harus bayar pajak sendiri ke kantor pajak. Ya, minta gitu dibayarin aja, nah itu urusin aja gitu. Kayak gitu dan ngambilnya ya udah dari misalkan proyeknya senilai 50 juta kayak gitu ya. Ini mau bayar pajak sendiri atau mau dipotong dari sini nih, ibaratnya kayak gitu ya. Yaudah potong aja dari situ. Misalkan dari 50 juta potongannya pajak itu total 5 juta pajaknya. Mungkin kayak gitu ya. Ya. Sejenis itu ya. Seperti itu. Nanti ada dua pilihan, kita dipotong atau harganya jadi naik. Tapi biasanya sih seringnya minta dipotong gitu. Ya seenggaknya aman lah ya, meskipun kita belum berbadan hukum PT ataupun CV, itu masalah perpajakan mudah lah gitu ya. Mudah. Oke. Kalau ya yang penting kita kooperatif terus berteman ya dengan orang PT-nya. Jadi ketika ngobrolin perpajakan nih, kita bisa sambil belajar lah. Bisa nggak nih ditambahin aja, jangan dipotong misalkan. Nah, karena ada juga yang Mas tambahin ininya pajaknya misalkan 2% atau 3% gitu. Gitu. Nah, berarti kayak gitu ya teman-teman ya terkait soal pajak kayak gitu. Ya. Ada lagi Jis terkait tadi orderan, terus hal-hal yang harus diperhatikan. Terus juga pajak tuh barusan. Ada lagi nggak selain itu? Udah sih itu aja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hal-hal yang tadi silahkan diperhatikan kayak gitu ya. Itu terkait dengan cara dapat ordernya, kemudian hal-hal yang diperhatikan itu tadi itu apa ya? Pembayaran, terus juga soal pajak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir, UMKM bisa dapat orderan dari PT kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, juga di subscribe kayak gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen order logo nih, biar bisa dapat orderan dari PT. Bisnis teman-teman tuh, ada logonya terpercaya nih bisnisnya misalnya kayak gitu ya. Ya benar. Itu bisa langsung aja order ke Kebun Desain kayak gitu ya. Nomornya ada di bawah, terkait dengan desain kemasan juga bisa, desain-desain yang lain juga bisa kayak gitu ya. Buat bisnis teman-teman. Terus juga kalau misalkan tadi teman-teman belum ada NIB-nya kan perlu tuh. Benar. Berkas kayak gitu ya. Kalau kita mau jual beli sama PT kayak gitu ya. NIB juga penting. Itu daftar-daftar legalitas bisa ya. Terus daftar merek juga bisa ke Kebun Desain. Nomornya ada di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.